Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak STJ Budi Santoso, selaku Ketua PPIAGI. Yang terhormat Bapak Hamzah Umar, selaku Ketua PIT IAGI Balikpapan 2024. Yang terhormat Bapak Julianta, selaku Co-Chairman PIT IAGI Balikpapan 2024. Yang terhormat Bapak Abdul Qadir Dedi Arif, selaku Chairman of IAGI Pemda North Maluku, sekaligus speaker pada malam hari ini dengan judul Building Resilience in Volcano Islands. Dan yang terhormat Gak ada mukaku. Bapak Mukarramah M. Kasim dari Exploration Geologist di PT Nusa Halmahera Minerals, selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada malam hari ini. Dan kepada yang berbahagia, Bapak dan Ibu serta rekan-rekan yang telah ikut bergabung pada acara malam hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya kita dapat hadir dengan kondisi sehat, sentosa, dan berbahagia. Kami mengucapkan selamat datang dalam acara Virtual Technical Session, Invite Session, Pre-Event Ikatan Ahli Geologi Indonesia 2024. Hari ini diskusi akan berjalan dengan tema Building Resilience in Volcano Islands. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Almanela Ataya dari Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada, selaku Master of Ceremony yang akan menemani Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian dalam rangkaian VTS pada malam hari ini. Selanjutnya, mari kita sejenak menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Kepada operator, dipersilakan. Baik, terima kasih operator atas bantuannya. Lalu saya ingin mengingatkan kembali mengenai 53rd IAGI Annual Scientific Meeting Convention and Exhibitions yang akan diadakan di Balikpapan pada tanggal 7 hingga 10 Oktober 2024. Mungkin Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian dapat melihat price list yang ada di layar Zoom ini. Tetapi sayangnya untuk early bird registration sudah tidak dapat dilakukan dan kembali ke normal bird registration. Mungkin saya bantu untuk membacakannya, nggih. Untuk IAGI member nih, mungkin bisa untuk profesional di harga 2,5 juta, non IAGI member profesional di harga 3 juta, dan untuk teman-teman yang masih mahasiswa atau masuk ke student registration, itu untuk undergraduate yang IAGI member
itu di harga 750.000 dan non-IAG member yang undergraduate itu di harga 1 juta. Terus juga kita ada IKN one day trip, untuk IAG member itu 1 juta saja, dan non-IAG member itu 1,5 juta. Dan kita juga ada geofoto sebesar 5 juta. Oke, jadi untuk 53rd IAG Annual Scientific Meeting Convention and Exhibition tahun ini itu akan mengangkat tema Fostering Sustainable Prosperity, Geological Role in Unlocking Economic Potential and Transformation Energy for the Advancement of 2045 Golden Indonesian Visions. Jadi nanti pre-eventnya seperti saat ini kita ada virtual technical session, terus nanti main eventnya kita ada yang menarik nih, ada ice breaking night, opening ceremony and keynote speech dari speaker-speaker yang keren-keren banget, terus ada panel discussion, ada paper presentation, ada poster presentation, ada invited session, terus ada exhibition. Terus nanti kita juga ada field trip di Pulau Balang Formation. Mungkin untuk Bapak Ibu yang ingin registrasi langsung, bisa langsung scan yang ada di layar Zoom ini. Untuk informasi selanjutnya bisa melihat di web IAGI atau di Instagram atau di contact person yang ada di layar Zoom ini. Baik, izinkan saya untuk membacakan rundown dan rules yang ada pada malam hari ini. Jadi diawali dengan MC opening dan lagu kebangsaan Indonesia Raya, terus langsung ada rundown dan information for the Q&A session yang akan saya jelaskan setelah ini. Selanjutnya akan ada introduction of moderator, lalu introduction of speaker yang akan dipimpin oleh moderator, dan akan ada main session dan Q&A, lalu ada summary, dan diakhiri dengan closing dan photo session. Selain itu, dihimbau kepada Bapak Ibu yang hadir pada acara Virtual Technical Session 13 ini untuk memperhatikan beberapa tata tertib Zoom berikut. Yang pertama, Bapak Ibu dan teman-teman diharapkan untuk mematikan mikrofon selama keberlangsungan acara. Yang kedua, Bapak dan Ibu serta teman-teman diharapkan untuk mematikan kamera selama pemaparan materi, lalu dipersilakan untuk melaksanakan diskusi dan mengajukan pertanyaan di kolom chat. Terus untuk Q&A session sendiri, nanti peserta dapat melakukan dengan fitur raise hand, itu kemudian mengaktifkan mic apabila dipersilahkan oleh moderator, atau bisa menggunakan fitur chat box dengan format nama _ pertanyaan, dan nantinya akan dibacakan oleh moderator. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke perkenalan moderator. Jadi moderator malam ini merupakan seorang exploration geologist di PT Nusa Halmahera Minerals yang telah menyelesaikan S1-nya di Geological Engineering Sekolah Tinggi Teknik Nasional Yogyakarta. Nah, beliau ini telah menjadi exploration geologist sejak 2017 yang pernah di PT Branjangan Industri Utama dan PT Sumber Ardi Swarma. Selain itu, beliau juga pernah menjadi speaker di acara guest lecture of regional exploration in porphyry deposits di Universitas Muhammadiyah Maluku. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kami persilakan Bapak Muharramah M. Kasim atau Bapak Rama sebagai moderator pada malam hari ini. Kepada Bapak Rama, selaku moderator, kami persilakan untuk memimpin jalannya sesi diskusi malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih banyak atas perkenalannya, Bu Naila saya. Untuk sesi ini saya ambil alih. Sebelumnya saya mau mengucapkan terhormat Chairman PT IAGI, Pak P.J. Budi. Kemudian terhormat. Bukan. Kok di box kayaknya. PT IAGI ke-53 yang akan dilaksanakan di Balikpapan. Rekan-rekan IAGI semua yang turut hadir juga di acara ini, salam hormat dan juga salam kenal. Kemudian yang saya banggakan peserta yang
hadir di acara malam ini untuk mengikuti materi berupa judulnya adalah Building Resilience in Volcanic Island, dalam hal ini yang akan dibawakan oleh Pak Dedi Arif. Sebelum masuk ke main event, perlu kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara gunung api, di mana terdapat 127 gunung api yang ada di Indonesia, 68 diantaranya dalam pengawasan PVMBG sebagai gunung. Permisi Pak Rama, Oke. mohon maaf Pak, saya memotong, tapi ini sepertinya peserta kurang mendengar suara Bapak. Mungkin terlalu kecil Pak untuk suaranya. Oh iya. Apakah suara saya jelas? Sudah lebih besar Pak, sudah oke. Ya, saya ulangi. Jadi perlu kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri terdapat 127 gunung api aktif. 68 diantaranya di bawah pengawasan PVMBG. Di Maluku Utara sendiri terdapat 4 gunung api aktif yang bisa dikatakan sudah banyak memakan korban jiwa. Di antaranya yang mungkin cukup viral baru-baru ini adalah Gunung Dukono dan juga Gunung Gamalama dan juga Gunung Ibu, seperti itu. Hal ini menjadikan Maluku Utara tentunya harus dapat beradaptasi untuk hidup di kepulauan gunung api. Kita harus siap dengan berbagai macam resiko dan konsekuensi. Kita harus membangun resilience agar kita dapat bertahan di tengah-tengah kehidupan kita di area gunung api. Telah hadir pada acara kita malam ini pemateri yang cukup berpengalaman. Di sini saya akan membaca CV atau portofolio dari Pak Dedi. Pak Abdul Qadir D. Arif, beliau memiliki latar belakang pendidikan S1 di Institut Sains dan Teknologi Akren. Beliau lulus tahun 98, kemudian melanjutkan master di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2009. Beliau juga memiliki karir profesional sebagai akademisi dan juga sebagai praktisi. Di sini dapat dilihat beliau mengawali karir sebagai akademisi di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara dari tahun 2005 sampai sekarang. Dan juga beliau ini cukup aktif sekali di bidang kebencanaan. Setahu saya sudah 10 tahun beliau berkarir dan juga berkolaborasi di bidang kebencanaan dengan berbagai macam stakeholder, baik yang independen maupun yang dari pemerintahan. Hal ini menjadikan beliau sebagai sosok yang sangat kapabel dalam memberikan materi malam ini dengan judul Building Resilience in Volcanic Islands. Mungkin sudah tidak perlu saya berlama-lama lagi. Kepada Pak Dedi, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Pak Mukarrama. Saya menyapa beliau Pak Rama nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Dedi. Yang saya hormati Pak Ketua kita Pak SDC, sahabat saya di Kalimantan Timur yang hebat nih dalam mendesain menu jepit, Pak Hamzah, sehat ya. Terus teman-teman semuanya, pengda-pengda yang ada yang di dalam grup malam ini, di grup Zoom maksudnya, Bapak Ibu, rekan-rekan, adik-adik sekalian yang alhamdulillah masih terus semangat untuk bisa kita dorong bersama, semangati bersama, sehingga pelaksanaan PIT insya Allah bulan depan bisa berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Amin. Bapak Ibu sekalian, teman-teman juga semuanya, malam ini kalau di session-session sebelumnya Bapak Ibu yang lain, rekan-rekan yang lain sangat geologis sekali berbicara soal mineral, oil and gas dan lain. Maluku Utara ingin berbagi cerita sebetulnya, ingin sharing. Di saat orang tidak lagi tapi tidak terlalu serius melihat tentang bagaimana pulau-pulau kecil, terutama pulau-pulau kecil dengan gugusan vulkaniknya, ada plus dan minusnya. Alhamdulillah
bisa berimbang insya Allah. Tapi belakangan ini kami melihat bahwa ada satu fenomena yang harus benar-benar secara geologi kita sama-sama bisa menyikapinya, karena tidak terlepas dari sumber yang lain. Kita mungkin setuju ya, ketika gunung api dengan label yang sangat luas sejak dulu bahwa gunung api itu anugerah dan bencananya. Nah, malam ini kami coba berbagi dari sisi kebencananya, seperti apa yang harus kita manage, seperti apa yang harus kita perbuat sebagai geologis ke depannya. Next slide. Tidak akan banyak slide yang kami paparkan, tapi kami ingin berbagi tentang apa yang ada di Maluku Utara. Nah, secara keseluruhan, secara regional, Maluku Utara ini pulau-pulau kecil, Bapak Ibu, yang terhubung dari barat. Kalau di lembar peta dan stratigrafi geologi regional, kita sebut dengan Mandala Halmahera bagian barat, Mandala Halmahera bagian timur, selatan, dan kemudian jajaran Gunung Api Kuarter, Ternate, dan sekitarnya. Nah, di slide Bapak Ibu bisa melihat dia huruf K kecil daripada K besar yang ada di Sulawesi sebetulnya. Kebetulan saya malam ini ada di huruf K besarnya Sulawesi. Nah, ada sekian banyak kabupaten kota yang tersebar, dan hampir semua kabupaten kota yang tersebar kalau di gambar itu ada Ternate, Tidore, sampai pada Kepulauan Sula. Hari ini hampir semua tersusun oleh material vulkanik, baik yang masih aktif vulkanismenya hari ini, bahkan yang sudah ada postmagmatiknya atau sudah tidak dalam posisi dorman hari ini. Jadi dengan pulau-pulau kecil dan jujuran gugusan gunung api, Maluku Utara mempunyai satu tantangan besar bagi seorang geologis, bukan hanya dari sisi mineral dan yang lainnya, tapi dari sisi kebencanaannya. Beberapa waktu terakhir kami betul-betul diuji secara geologiannya untuk bagaimana lebih menyikapi, melihat lebih bijak apa sih sebenarnya yang terjadi di Maluku Utara. Next slide. Nah, secara umum kita semua pahamlah bagaimana presiden hari ini tentang fase tektonisme yang ada di timur Indonesia oleh Robert Hall sejak dulu sudah digambarkan. Walaupun ada beberapa riset-riset terkini yang saya berharap akan terekspos keluar untuk bagaimana menyandingkan antara yang sudah dilakukan oleh Robert Hall. Lagi-lagi bahwa trust yang terjadi di Halmahera khususnya, Maluku Utara itu di lembar-lembar tertentu disebut dengan Halmahera. Nah, kita betul-betul dikontrol oleh aktivitas tektonik yang luar biasa. Bahkan kalau kita melihat lebih jauh, antara Morotai sampai pada paling bawah adalah Kepulauan Halmahera Selatan, Bacan, Obi, ini betul-betul dihantam oleh aktivitas tektonik yang sangat mobile, sangat aktif hari ini. Kita diapit oleh 3 lempeng, dan kemudian beberapa catatan peneliti sebelumnya menyebut bahwa ada sula sepur, jadi ada kereta sula yang secara tektonik itu sangat mempengaruhi baik itu aktivitas tektonisme dan kemudian ikut memicu aktivitas vulkanik yang ada di Mandala Halmahera tadi. Nah, ini kemudian berimpak sangat banyak kepada Maluku Utara secara umum hari ini, nanti di slide berikutnya. Next. Nah, ini gambaran sebaran vulkanik yang ada di Maluku Utara hari ini. Ada beberapa yang masih sangat aktif hari ini. Jadi kalau dari paling atas ada segmentasi gunung api di Mandala Halmahera bagian barat. Jadi kalau kita merujuk beberapa catatan yang sebelumnya, kick off aktivitas vulkanik itu pada Mandala Halmahera barat ini sangat kencang sekali, sangat kuat sekali. Dan sampai hari ini salah satu gunung yang lagi viral sebetulnya adalah Gunung Gamponora, yang secara eksotisme vulkaniknya sangat viral hari ini, dan ada di sisinya persis adalah Gunung Ibu. Gunung Ibu ini barusan beberapa waktu yang lalu sangat aktif, dan dia setiap durasi 2-4 jam akan mengeluarkan aktivitas berupa erupsi berefusif yang kolom asapnya bisa mencapai sampai terakhir itu tertinggi 1.200 km untuk kolom asapnya. Nah, di segmentasi vulkanonya Halmahera Barat ini yang lebih seru lagi adalah di saat tahun 2015, Bapak Ibu, ketika Gunung Jailolo teraktivasi dengan gempa Schwam, gempa yang bertipe Schwam. Nah, ini ada hal yang baru bagi kami di Maluku Utara waktu itu, dan sangat merusak ketika kejadian.
ada sekian banyak rumah yang kemudian hancur, rusak karena kejadian gempa suam tadi. Nah, tapi sebetulnya di penelitian sebelumnya, si Verstappen ini yang di sebelah kiri Bapak Ibu ini adalah dokumen lamanya Verstappen, hasil Verstappen. Ada tipe penjajaran gunung api yang menjadi khas dari Pacific Ring sebetulnya. Sangat lurus, linearnya sangat lurus. Kalau Bapak Ibu melihat juga di peta besarnya, ini sangat relate dengan apa yang pernah dituliskan oleh Verstappen. Antara Gunung Jailolo, mulai paling dari Gunung Jailolo, paling bawah itu, sampai pada paling atas adalah areal Gunung Ibu sampai pada Dukono. Jadi secara administratif, Dukono itu dia masuk pada Halmahera bagian utara, Halmahera Utara. Hanya saja kalau kita merujuk pada penjajaran secara geologinya, lamparan kegeologiannya, maka Dukono tadi masuk pada bagian Halmahera bagian barat, Mandala Halmahera bagian barat. Bukan Halmahera Barat, tapi Mandala Halmahera bagian barat. Yang sangat aktif hari ini, ada Dukono dan Ibu. Gamkonora dalam posisi normal hari ini. Tapi kalau Dukono dan Ibu adalah pada aktif level awas hari ini, siaga, belum awas ya, siawas. Nah, maaf. Yang berikut di bagian bawah, kalau kita perhatikan ada Gunung Gamalama. Gunung Gamalama ini di Ternate, kemudian sampingnya ada Kiamat Tubuh. Lurus penjajarannya ada Gunung Moti, dan kemudian, yang di paling bawah ini bukan Kiamat Tubuh tapi Kiebesi. Ada kesalahan, ini bukan Kiamat Tubuh, Kiebesi itu disebut dengan Gunung Makian. Nah, kalau kita lihat secara seksama, maka ada pola yang lurus sejak dari Kiebesi ini sampai pada posisi paling atas daripada Mandala Halmahera bagian barat. Ini dalam satu sisi bahwa pulau-pulau kecil ini di Maluku Utara terkontrol penuh oleh aktivitas vulkanik dan terbangun kota. Kota Maluku Utara itu secara umum dibangun di wilayah pesisir, tapi sebetulnya tersentuh langsung dengan pola aktivitas vulkanik. Contoh kasus yang paling tren hari ini adalah Gunung Gamalama. Kota Ternate itu, kalau misalnya kita melihat pada posisi fasies vulkaniknya, ada dari senter vulkano sampai ke distal, maka Ternate itu dibangun bukan di medial dan distalnya, tapi pas di proksimanya, di punggung gunung apinya. Jadi, dan Ternate ini adalah salah satu kota yang paling padat di Maluku Utara, gerbang besarnya Maluku Utara. Siapapun yang mau ke Maluku Utara, Halmahera manapun, dia pasti landing dulu di Ternate, baru kemudian menyeberang ke yang lain. Populasi hidup yang tinggi, kota yang terus berkembang dengan limitasi ruang yang ada, ini mempunyai tingkat risiko terhadap ancaman bencana juga sangat besar. Dan itu pun berkembang di daerah lain yang hari ini mulai berkembang ke arah pengembangan kotanya. Bagian bawah daripada Maluku Utara sebetulnya ada segmen Gunung Sibela. Nah, ini lebih hidup lagi sebetulnya, dan hampir semua sisa atau hasil daripada aktivitas vulkanik masa lalu, Ternate atau Maluku Utara, Halmahera, bisa memiliki endapan nikel yang tersebar di Halmahera Timur dan Halmahera Selatan plus Halmahera Tengahnya, termasuk di Halmahera Utara dengan mineralisasi emasnya. Cuman di malam ini kita lebih melihat pada bagaimana segmentasi kebencanaannya. Berikut, next slide. Halo, bisa dengar? Ya, Teman-teman operator, bisa next slide. Bisa dengar suara saya? Oke. Nah, ini rekaman data next sebelum. Oke. Ini rekaman data yang tercatat sangat baik sekali, kami alhamdulillah bisa mendapatkannya. Jadi pada sejak 1608 sampai 1859, Maluku Utara dan bahkan Ternate itu tidak cuma event vulkaniknya, tapi ada satu juga ancaman dari pulau-pulau kecil di sekitar gunung api, yaitu dengan tsunami-nya. Terakhir kemarin 2023 dari Badan Geologi, Ibu Dr. Yudi Cara malah mendapatkan bukti paleotsunami yang pernah terjadi di Ternate, di Kelurahan Loto. Jadi kejadian di depan Pulau Ternate yang kemungkinan besar bukan karena fase tektonik, tapi ada vulkanik longsoran yang terjadi di depan di Halmahera Mandala Halmahera bagian barat, tepatnya di Jailolo, yang kemudian membangkitkan
gelombang masuk ke arah Ternate dengan pulau vulkaniknya. Ini adalah catatan yang sangat penting dan sekarang kami masih terus coba menjejaki catatan-catatan lama terkait dengan kejadian masa lalu, khususnya paleo tsunami-nya. Next slide. Nah, tantangan terbesar yang kami terutama IAGI Maluku Utara ya, karena kami di beberapa waktu terakhir ini lebih memfokuskan pada bagaimana membangun berjejaring dengan siapapun untuk membangun ketangguhan berbasis riset terutama di Ternate dan di sekitarnya, dan sekaligus bagaimana mengembangkan menjadi satu parameter tertentu agar masyarakat di Maluku Utara mempunyai cara yang tepat. Di antaranya ini tantangan yang besar bagi kami selama proses adalah soal informasi dan pengetahuan. Jadi lagi-lagi kadangkala ini sharing ya Bapak Ibu, kadangkala informasi itu tidak tersampaikan dengan baik pada level terendahnya masyarakatnya. Sehingga ada misinformasi, bahkan disinformasi terkait kebencanaan yang menyebabkan informasi tadi dia bias. Ketika ini dia bias, masyarakat kemudian merasa bahwa wah ini nggak usah dibuat atau ini percuma gitu. Padahal ini sangat penting terhadap cara bagaimana kita memitigasikan dirinya. Nah, akhirnya berdampak juga pada soal kepengetahuannya. Terus terang belum 100% atau belum sampai pada 75% lah masyarakat kemudian bisa memahami secara utuh bahwa ini zona yang dilarang dalam tanda kutip oleh wali data terkait dari teman-teman di PVMBG misalnya, ketika sudah terinformasikan bahwa ini alur sungai, alur laharik yang kemudian punya potensial ketika musim hujan misalnya, itu tidak tersampaikan dengan baik, sehingga setelah sekian lama tidak terbangun atau tidak terjadi banjir laharik ataupun banjir bandang misalnya pas kejadian terakhir di Ternate, ruang-ruang tadi tersedimentasi dengan material yang sangat tebal sehingga oleh masyarakat ini nyaman, aman untuk kita membuat rumah atau pemukiman yang baru. Padahal di satu sisi bangunan-bangunan tadi dibangun pada aliran sungai lama yang tidak aktif lagi misalnya, karena beberapa daerah terutama di Ternate Bapak Ibu adalah tipikal sungainya yang intermittent, tidak terisi oleh air ketika musim hujan tertentu. Nah, ini terbangun oleh pemukiman. Nah, akhirnya apa? Kejadian terakhir adalah ada banjir bandang yang kemudian melewati alur sungai yang lama. Kalau bahasa saya pakai kemarin adalah alur sungai yang teraktivasi kembali oleh luapan air yang ada. Nah, sehingga ada korban jiwa sampai 19 orang. Yang berikut soal aksesibilitas. Untuk membangun resiliensi kan mau tidak mau harus ada edukasi, harus ada sosialisasi. Bahasa kasarnya haruslah kita ngopi bersama masyarakat pada ruang-ruang tertentu sehingga kita bisa berbagi informasi secara geologi dengan bahasa sederhana. Akses dari pulau ke pulau tadi memang belum seindah ketika kita melakukan jalan darat dari Surabaya sampai Jakarta misalnya. Aksesnya dapat. Kalau di Ternate kan kita mau nyebrang dulu, sudah nyebrang ke pulau besar, kita harus nyebrang ke pulau paling kecil misalnya. Dengan harapan cuacanya bagus, tapi padahal ada perubahan cuaca yang berubah di laut sehingga soal aksesibilitasnya juga menjadi kendala terpenting. Apalagi dalam posisi ketika ada bencana. Nah, sehingga aksesibilitas ini bukan cuma berbicara pada kita bagaimana membangun resiliensi dalam kapasitas edukasi dan sosialisasi tentang kebencanaan geologinya, tapi juga sangat berimpak pada bagaimana memitigasikan warga setempat ketika terjadi bencana. Ini soal akses juga penting. Yang berikut adalah kehadiran pemerintah dan perguruan tinggi belum secara maksimal menurut kami, belum maksimal. Jadi belum terkoordinir dengan baik sehingga ada hal yang harus diintervensi secara bersama dan pentahelix misalnya, sehingga bisa membangun resiliensi yang tepat dan berkarakter, artinya sesuai dengan karakter kewilayahannya masing-masing, karena sangat tidak mungkin kontekstual mitigasi dan resiliensi yang ada di daerah lain kita bawa ke daerah yang berikut, yang baru, dengan berharap bahwa ini akan terlaksana, karena lagi-lagi ada karakter wilayah, karakter kewilayahan baik manusia dan alamnya harus kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Next. Berikut.
Sehingga ada beberapa solusi terbaik yang kami coba menawarkan sejak beberapa tahun lalu dan malam ini kita sampaikan adalah soal edukasi dan simulasi. Nah, edukasi ini maksudnya bahwa kami berharap sebetulnya di daerah lain pun bisa insya Allah ya. Maluku Utara secara umum belum terintegrasi kurikulum pendidikan dasar mulai dari PAUD sampai pada SMP misalnya. Dan kami berharap adalah edukasi yang dimaksud bukan hanya saja sosialisasi ke masyarakat secara umum, orang dewasa misalnya, tapi kami berharap IAGI, Pemda Maluku Utara berharap bahwa kami mampu bisa berintervensi langsung dengan Dinas Pendidikan melalui kurikulum berbasis kebencanaan tadi. Jadi kalaupun hal terkecil kurikulum itu tidak berhasil, kami berharap bahwa ada terintegrasi, jadi ada pendidikan terintegrasi. Contoh kasus misalnya pelajaran olahraga, pendidikan jasmani misalnya. Dalam durasi 1 jam itu 30 menit mereka berolahraga, pemanasan 30 menit dipakai untuk bagaimana bersimulasi dari level PAUD sampai SMP. Ketika ini berjalan simultan dan masif, saya pikir masyarakat akan teredukasi dan insya Allah akan menjadi budaya. Ketika setiap hari dibuat, setiap minggu dibuat, berjalan setiap tahun kalau tingkat SD misalnya selama 6 tahun, SD kelas 1 sampai kelas 6 mereka diajarkan, mereka dibuat bersimulasi dalam terintegrasi dengan olahraga tadi. Saya pikir akan terbentuk karakter yang sebenarnya terhadap bagaimana resilience tadi terbangun. Problem berikut adalah koordinasi lintas sektor yang tadi sebelum sudah saya sampaikan. Lintas sektor ini harusnya terjalin dengan baik dengan leading sektornya adalah BPBD misalnya sebagai leading sektor di kebencanaan. Pada prinsipnya hari ini belum berjalan dengan baik dan pentahalik belum terbangun. Community atau komunitas-komunitas tadi belum terjejaring dengan baik. Walaupun ada, kasus kami terakhir adalah erupsi Gunung Ibu dan kemudian banjir bandang di Kelurahan Rua. Relawan masuk, komunitas-komunitas ini masuk pada zona bagaimana terlibat tapi tidak terkoordinasi dengan baik. Nah, belajar dari hal itu, kami berharap bahwa ke depan apapun yang terjadi, apapun yang mau didesain dalam rangka mitigasi dan intervensi terhadap kebencanaan, ini harus terkoordinasi dengan baik sehingga komunitas yang hadir bisa bekerja sesuai dengan harapan kita bersama bahwa tidak hadir hanya karena insidensial bencana, tapi dia bisa berlanjut untuk membangun satu poin resiliensi di wilayah masing-masing. Nah, yang ketiga ada yang unik Bapak Ibu, Maluku Utara atau semua daerah saya yakin punya lokal wisdomnya. Sebetulnya pada beberapa wilayah kebetulan Maluku Utara itu di sejak awal terbangun secara umum Maluku Utara itu terkontrol penuh dengan Kesultanan, ada Ternate, Tidore, Bacan dan Jelolo. Ini mempunyai lokal wisdom yang sangat kuat, kearifan lokal yang sangat baik terhadap bagaimana membangun wilayah setempat agar aman dan selamat dengan begitu. Jadi masyarakat Maluku Utara itu masyarakat gunung api pada prinsipnya. Contoh kasus Ternate misalnya, Ternate itu terbangun peradaban awal terbangun itu di wilayah pegunungan, pas di Proksimanya. Kesultanan Ternate dan keratonnya itu dibangun di puncak, di kurang lebih pas di tengah daripada antara puncak dan Proksimanya. Nah, artinya apa? Bahwa sejak dulu wilayah-wilayah ini sudah sangat adaptif dan harmonis dengan aktivitas gunung api setempat. Hanya saja hari ini belum terbangun dengan baik, belum terdokumentasikan dengan baik bagaimana cerita masa lalu lewat lokal wisdom tadi untuk membangun kesiapsiagaan bahkan bagaimana resiliensi yang sangat sesuai dengan kearifan lokalnya atau wilayah karakternya masing-masing. Next. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga ini hanya pengantar untuk kita bisa berdiskusi. Kami berharap ada masukan dari teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, terhadap bagaimana membangun resiliensi khususnya di pulau kecil dan gunung api. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dedi atas pemaparan materi yang menurut saya walaupun singkat tapi sangat luar biasa ya karena based on experience gitu kan. Jadi mungkin yang bisa saya simpulkan sedikit bahwa Maluku Utara ini memang sangat kompleks sekali dari sisi tektonik dan dari sisi pengembangan dan tantangan yang dihadapi pada bagian kebencanaan khususnya gunung api terdapat beberapa hal yang memang harus dikembangkan, diantaranya adalah riset tentang informasi dan pengetahuan, aksesibilitas, edukasi, koordinasi lintas sektor, dan juga wisdom
memang perlu ada sinergi antara satu dengan yang lainnya. Baik, mungkin sesi pemaparan dari Pak Dedi sudah selesai. Kita akan buka sesi Q&A session, di mana peserta yang ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui fitur raise hand, kemudian mengaktifkan mic, dan bisa langsung bertanya gitu. Saya akan buka dengan 3 pertanyaan dulu dari Bapak Ibu. Jika ada yang ingin bertanya, silakan raise hand. Oke, kalau memang ini bisa langsung on mic aja yang ingin bertanya, bisa langsung on mic, menyebutkan nama dan juga bisa langsung bertanya. Pada Bapak Ibu saya persilahkan. Pak, Oh iya, Pak Hamzah, baik, silakan Pak. terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini luar biasa yang jadi tentang kaitannya dengan geologi ya di daerah Maluku Utara khususnya, dan ya kalau saya melihat sebenarnya Bang Dedi, eh, apapun kondisi mau dia sederhana, moderat atau kompleks, pasti salah satu yang mendukung itu adalah siapa kepala daerahnya. Apakah benar ya berpengaruh tingkat kepala daerah itu dengan program resiliensi yang dibangun dari pengalaman selama ini dari Bang Dedi di 2005 sampai sekarang di 2024. Tentu bukan waktu yang sebentar, ya kan, dengan beberapa kali pergantian pemimpin. Ini saya yakin ada pengaruhnya terhadap pembangunan untuk resiliensi tadi atau ketangguhan, khususnya di daerah Bang Dedi yang kalau saya bilang ini ya perpustakaannya bencana, ya lengkap, semua bencana ada gitu kan. Nah, ini mohon sharingnya lah hal ini. Terima kasih. Langsung aja Rama, biar sambil jalan ya. Oke, baik, kalau gitu Pak Dedi bisa langsung menjawab pertanyaan dari Pak Hamzah, Pak. Silakan. Ya, makasih Pak Hamzah. Kalau saya melihat yang pertama, yes, kepala daerah sangat menentukan. Kepala daerah sangat menentukan bagaimana rencana aksi terhadap resiliensi di lapangan. Tapi kadangkala Bapak Ibu sekalian, ketika level top manager, taruhlah wali kota, bupati, atau gubernur, sudah sangat aware dengan kejadian bencana, dia runut ke bawah, teman-teman, maaf tidak perlu kita sebutin mereknya nih ya, teman-teman pada OPD teknis terkait tidak mampu membaca, menerjemahkan apa yang sudah ada di atas untuk ke bawahnya. Sehingga ada gap yang tercipta. Nah, gap ini kemudian YAGI dan beberapa perguruan tinggi tertentu melihat bahwa ada yang harus kita intervensi. Nah, YAGI munculnya di situ. Nah, contoh kasus misalnya, ada satu daerah di Ternate, di Maluku Utara ini, sudah mempunyai perda tentang kebencanaan sejak tahun 2014. Artinya kan sudah lama nih. Tapi kan ketika perda itu hanya berupa lembar-lembar kertas dan tidak ada interkoneksi dengan rencana kerja daerah lewat OPD-OPD teknis terkait misalnya, kan percuma nih perda nih. Nah, terus perda pun kalau cuma matinya di perda, off-nya sampai di perda, tidak kita turunkan ke Perbub dan Perwali misalnya, juga kan repot nih. Guidance di teman-teman di sektor unit kerja yang teknis juga bingung. Jadi kalau saya sih berharap ke depan sebetulnya pasca ini tahun-tahun akhir menuju pemilihan juga semua daerah nih. Saya berharap sih ke depan di daerah manapun kadangkala akan terjadi misi yang sama. Jadi ketika bupati, gubernur, wali kota sudah sangat aware dengan bagaimana membangun masyarakat yang tangguh, tapi rupanya dalam perjalanan ke depan, taruhlah itu ada divisi misi secara politik, tapi tidak bisa dijalankan karena ada gap, tidak mampu memahami. Jadi pelaksana teknis di bawahnya tidak mampu membaca bahwa ini adalah isu sentral
yang ini adalah berbicara tentang hayat hidup orang banyak. Karena satu saja poin yang terpinggirkan secara kebencanaan akan berimbas ke hal yang banyak. Minimal, contoh misalnya, soal kebencanaan kalau tidak berbunyi di RDTR, rencana detail tata ruang, dan RT/RW, ini kan repot. Dan biasanya, kalau saya pakai bahasanya di forum-forum tertentu terlalu dipaksakan. Paksanya gini, seolah-olah informasi geologi dan bencana di dokumen-dokumen itu hanya menjadi pelengkap. Padahal, rule sebetulnya untuk kasus Maluku Utara, informasi kebencanaan harus menjadi imamnya, harus menjadi nomor satunya. Karena apa? Tata ruang di wilayah kebencanaan itu harus berbasis dengan data riset secara geologi dulu, baru kita berucap yang lain. Seperti itu, Pak Hamzah. Ya, izin melanjutkan ini, Bang Rama, boleh ya? Baik, silakan Pak Hamzah. Berarti kalau di Maluku Utara sekarang, ini Bang Dedi, wilayah-wilayah yang secara kondisi geologinya ini termasuk memiliki hazard ya, resiko tinggi bencana, itu secara tata ruang sudah dijadikan apa zona bebas bangunan atau RTH seperti itu, atau seperti apa nih Bang Dedi? Belum semuanya. Jadi yang tadi saya bilang di dokumen berbunyi. Di dokumen berbunyi nih, ruang ini secara ini kan ketika KP, konsultasi publik kan diminta informasi dari kita-kita juga nih, para Pemda IAGI dan yang lainnya. Jadi di dokumen dia berbunyi, ini RTH atau di zona ini tidak bisa pemukiman, tapi untuk perkebunan pertanian silahkan misalnya. Tapi rupanya pelaksanaan di lapangan belum 100% yang kita harapkan. Kasus terkini adalah Ternate misalnya. Ternate itu susah untuk dibendung karena limitasi ruang. Pulau kecil, diameter, jadi populasi tinggi, ruang hidupnya kecil untuk pemukiman ya. Mau tidak mau, masyarakat itu menempati pada ruang-ruang yang sebetulnya secara kebencanaan itu tidak bisa. Nah, kami lagi berpikir cara yang tepat. Kita mau bangun rumah susun misalnya. Ayo, biar mereka tidak melebar membangunnya, kita bikin rumah susun, tapi itu bertabrakan lagi dengan karakter orang di sini. Nah, repotnya tidak ada yang tinggal nantinya. Nah, seperti itu Pak Hamzah. Siap, makasih Bang, jelas nih. Ya, baik. Kalau begitu, terima kasih Pak Hamzah atas pertanyaannya. Sebelum kita membuka untuk saya yang kedua, ini ada tambahan dari Pak Rahmawan Helmi, Pak Dedi. Beliau menambah wawasan saja, local wisdom atau kearifan lokal sangatlah berguna. Hal ini saya rasakan ketika saya merupakan bagian dari tim percepatan Geopark Ciletuh, Jawa Barat. Dengan local wisdom ini dan masyarakat dibawa bicara, maka hal ini menyebabkan sang orang lokal diajak berpartisipasi dalam mengelola dan memelihara ekosistem sehingga bencana bisa dimitigasi lebih awal. Mungkin itu adalah saran yang menurut saya cukup sangat bagus ya. Terima kasih Pak Helmi. Iya, baik kita lanjutkan. Sama Pak. Yang ingin, iya Pak Helmi, terima kasih banyak. Yang ingin bertanya silakan raise hand. Ya, Pak STJ Budi, silakan Pak. Baik, terima kasih. Pemaparan tadi dikatakan oleh Mas Rama, pemaparan singkat tapi jelas itu. Dan ada satu hal yang mungkin ini akan bisa jadi ide atau memunculkan ide untuk rekan-rekan Pengda yang lain itu. Saya juga baru terpikir pada saat Mas Dedi sampaikan peran kita apalagi berkaitan dengan masa suksesi dalam waktu dekat dari sebagian besar wilayah atau daerah-daerah di Indonesia. Nah, saya lagi berpikir mungkin ini agak melebar sedikit, tidak masalah ya, ini karena saya terinspirasi oleh apa disampaikan oleh Mas Dedi itu. Mungkin kita bisa minta setiap Pengda untuk merumuskan usulan itu ya, paling dekat dan yang paling relevan dan bisa dibawa untuk minta audisi dengan pemerintah daerah terbaru begitu atau baru gitu, menyampaikan concern tentang yang tadi disampaikan oleh Mas Dedi. Nah, ini masalah kebencanaan itu satu hal, tapi saya yakin banyak hal lain yang bisa diangkat di sana.
Nah, untuk PP, apa yang kita lakukan ini misi besar kita itu Undang-Undang Geologi karena ini akan menyangkut dan mencakup banyak hal. Jadi goal besar kita memang Undang-Undang Geologi ini bisa dilihat, disepakati begitu, kemudian didukung oleh pemerintahan yang baru untuk diundangkan atau disusun, disepakati untuk disusun karena memang sudah masuk di dalam prolegnas sudah sejak beberapa waktu yang lalu, tapi kita masih belum melihat pergerakan yang signifikan untuk itu. Jadi di level nasional kita mengambil peran itu, selain peran-peran yang lain ya, itu banyak sekali. Tapi yang peran yang sangat strategis dan bisa jadi sangat kunci adalah undang-undang geologi atau undang-undang kegeologian. Ini sesuatu yang lebih tepat begitu dari nomenklaturnya. Ini yang nanti akan juga kita bahas di acara salah satu panel PIT IAG 2024 di Balikpapan. Nah, ini melalui sesi ini juga kita nanti akan sampaikan kepada rekan-rekan Pemda dan penjualan organisasi untuk membuat semacam daftar inventari, tidak harus masalah, daftar inventari hal-hal yang sangat dibutuhkan, sangat urgent untuk diberikan perhatian lebih bagi atau oleh Pemda, pemerintah daerah yang dibawa oleh rekan-rekan Pemda ini, mumpung pemerintahnya baru, mereka tadi menentukan visi misi baru, nah kita bisa masuk di sana. Mungkin itu Mas Dedi, terima kasih banyak atas ide ini yang kita nanti coba sosialisasikan dan kita encourage teman-teman Pemda untuk melakukannya. Terima kasih Mas Rama. Baik, terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua. Kalau ada statement Pak Dedi. Clear ya, Pak? Kalau saya sih setuju dengan Pak Ketua. Kita harus intervensi sejak awal, Pak Ketua. Kadangkala kita luput di awal, sudah berjalan pertengahan, baru kita mau intervensi, sedangkan program pemerintahan itu sudah settle. Nah, kalau kita sejak awal mengintervensi, insya Allah bisa dibawa ke sana sinilah kitanya. Artinya bukan dibawa secara politik, paling tidak kehadiran Pemda di daerah Gimana itu ini? mempengaruhi hal yang lain. Terima kasih. Nggak ada lah muka gue. Terima kasih banyak Pak Dedi. Baik, kita masih ada sedikit waktu, 10 menit lagi. Kalau ada pertanyaan, kita buka untuk satu penanya lagi pada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Saya persilahkan. Baik, kalau memang sudah tidak ada, karena kita juga dibatasi waktu, tinggal 10 menit lagi Pak Dedi ya. Mungkin saya rasa yang bisa disimpulkan adalah memang perlu adanya komunikasi lebih lanjut dengan berbagai stakeholder karena bermasalah tentang kebencanaan ini agak cukup kompleks ya, bukan cukup lagi, memang sangat kompleks, sehingga perlu adanya komunikasi yang kontinu dengan berbagai macam pihak, baik yang di pemerintahan maupun yang di swasta untuk dapat menentukan langkah-langkah terbaik agar setiap yang akan kita hadapi nanti bisa berjalan dengan lancar. Saya rasa mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan terima kasih juga untuk Pak Dedi. Mungkin Pak Dedi ingin menyampaikan lagi Pak, kesempatan terakhir untuk komentar. Cukup kayaknya, cukup sudah jelas sama Pak Ketua tadi, tinggal kita ketemu di Balikpapan insya Allah. Baik, terima kasih banyak. Oke, saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah hadir. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga hal-hal yang dirasa tidak sesuai. Saya pribadi mohon maaf. Saya kembalikan kepada host, pada Bu Alma, saya persilakan.
Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dedi tadi atas insight-insight-nya yang sangat bermanfaat ya Pak tadi tentang daerah-daerah yang ada di Maluku Utara. Tadi ada sebaran vulkanik di Maluku Utara. Bapak juga memberikan peta-petanya. Terus juga tadi ada solusi mengenai edukasi, komunikasi, sama jangan melupakan local wisdom. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rama yang telah memimpin jalannya diskusi pada malam hari ini dengan sangat baik dan sangat menyenangkan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Baik, untuk sesi selanjutnya adalah foto bersama. Kepada Bapak, Ibu, serta rekan-rekan, diharapkan untuk menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Mungkin boleh on kameranya, Bapak, Ibu, serta teman-teman. Baik, mungkin kita menunggu waktu sebentar. Oke, sepertinya sudah. Kalau gitu, mungkin untuk teman-teman operator boleh dibantu, dan saya akan bantu menghitung ya, Bapak, Ibu, sama teman-teman. Mungkin Tangguh dong, Pak Rami. Isunya bencana malam ini kita kepalin tangguhnya dong. Nah, itu. Pak oke. ketawa tuh Pak Hamzah. Ya, mungkin Pak Dedi request gaya seperti ini ya, sepertinya ya. Oh, teman-teman kebencanaan selalu dengan kepal sebagai simbolis tangguhnya kita. Oke, Siap. untuk slide pertama, saya bantu hitung. 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua, 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, atau yang terakhir, 1, 2, 3. Baik, oke. Terima kasih semuanya. Sukses, Pak Hamzah. Insya Allah ketemu ya. Terima kasih Pak Didi. Baik. Pak. Selain itu, kami juga mengingatkan untuk Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian untuk mengisi absen yang sudah saya kirimkan di kolom komentar. Dan saya ingin mengingatkan lagi untuk 53rd IAG Annual Scientific Meeting Convention and Exhibition akan diadakan pada tanggal 7 hingga 10 Oktober 2024. Yang akan diadakan di Balikpapan. Dan main eventnya tadi seru, bakal ada keynote speech, panel discussion, paper presentation, poster presentation, invited station, exhibition, dan yang paling menarik nanti bakal ada field trip Pulau Balang formation dan ada one day trip IKN Nusantara. Sekali lagi, apabila ada pertanyaan, boleh menghubungi kontak person kami atau melihat di webnya. Oke. Oke, ini untuk attendance. Untuk attendance formnya boleh di-scan langsung Bapak Ibu atau di link berikut. Oke, ini untuk price list-nya tadi, boleh di-screenshot mungkin kalau misalkan belum mendaftar saat ini, kita bukanya sekarang di normal birth registration-nya saja. Terus ini ada dibagi dua, ada IAG member dan non-IAG. Dan yang paling menarik kita ada IKN One Day Trip dengan ya itu IAG member dan non-IAG. Oke, mungkin boleh next. Oke, baik untuk hadirin yang saya hormati, acara demi acara pada Virtual Technical Session 13 ini sudah kita laksanakan bersama-sama. Saya Alma Naila Ataya dari Universitas Gadjah Mada, selaku MC mohon maaf apabila ada perkataan dan perilaku yang kurang berkenan. Sekali lagi kami dari panitia mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di VTS selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Pak Dedi, Pak Roma. Terima kasih semua, Mas Dedi, rekan-rekan Jadi saya pamit duluan, Pak STJ. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.